Waduh, kita lanjut nih Pak Ya. PJ. Kan menarik, salah program yang lain adalah yang tidak kalah pentingnya tadi terkait dengan stunting. Bahkan dapat penghargaan reward dari pemerintah. Data stunting berapa atau bagaimana yang harus dientaskan, atau angka prevalensi berawal dari apa sih Pak? Iya. Kemarin berapa? Kalau Kabupaten Buleleng kan kembali lagi bahwa jumlah penduduk kan paling banyak. Paling banyak, betul. Tersebar pada sebuah luasan wilayah yang Yang cukup sangat luas. luas. Setelah itu kemiskinan juga lumayan banyak pada saat itu. Oleh karena itu dari faktor-faktor ini juga berpengaruh terhadap stunting kita. Pada saat juga saya masuk ke sini, angka stunting Buleleng itu, Kabupaten Buleleng itu ada di 11%. Tinggi. Tinggi Pak. Saya kaget Pak. Saya kaget. Setelah itu apa sih penyebabnya, kenapa kok anggaran cukup banyak setiap tahun dan itu menjadi program prioritas, kenapa itu tinggi gitu. Ya. Akhirnya kita mencari satu strategi upaya-upaya efektif. Bahwasanya penanganan stunting itu dilakukan hampir ada 12 perangkat daerah Pak. 12 perangkat daerah. Kalau yang menangani ini jalan masing-masing, Iya. nggak bisa ketemu. Betul. Gitu. Anggarannya cukup besar, hampir 13 miliar lebih. 13 miliar. Nah, setelah itu kita petakan. Kita panggil Dinas Kesehatan, Dinas KB, Dinas PMD, ya, Dinas Kebudayaan, ada Bapeda, juga kita duduk bersama. Gimana merumuskan ini? Nah, ternyata bahwa data stunting itu secara harian periodik itu melalui EPPGM itu, yang dimana pendataan itu menggunakan basis data elektronik. Oh, oke. Itu di Puskesmas yang terus itu. Puskesmas langsung ke kabupaten langsung. Setelah itu, apakah kebijakan kabupaten, pemerintah daerah dalam hal menangani stunting sudah on the track dengan hasilnya? Maka setiap tahun Kementerian Kesehatan membuat survei yang namanya SKI. Oke. Mengeluarkan data lagi. Iya, mengeluarkan data untuk mengkonver. Kalau data EPPGM itu adalah untuk menentukan intervensi kita kepada masyarakat yang harus kita lakukan, berikan apa, berapa orang hamil di mana. Karena itu real ya Pak ya? Real Iya. langsung bertemu Langsung. dengan masyarakat di bawah. Gitu. Setelah itu kita gelontorkan dengan program dan anggaran, hasilnya adalah SKI itu setiap tahun gitu. Oke. Itu, Survei Kesehatan Indonesia. Seperti itu. Astungkare dengan pola-pola kerja kolaboratif dan real di lapangan dengan berbasis anggaran itu adalah memberi dampak, maka sekarang sudah turun. Ya. Sekarang dari EPPGM itu 3,51 Pak. 3,51. 51. Nah, upaya-upaya ini harus terus kita tekan juga. Ya. Kita tekan. Bagaimana caranya? Ya, pastikan program anggaran itu nyampe kepada mereka. Yang kedua, kita tidak bisa tidak melibatkan tokoh-tokoh adat agama. Karena jangan sampai salah satu penyebabnya adalah dia kawin usia dini. Oh. Ini juga berpotensi. Berpotensi mempunyai stunting. Makanya perlu ada pendidikan. Ya. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Itu dari hulu sampai hilirnya memang harus benar-benar kita tangani oleh seluruh OPD secara terpadu dan kolaboratif. Ya, upaya-upaya ini memang mendapatkan satu hasil yang optimal dan bahkan pusat telah memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan dengan memberikan insentif kinerja dari penanganan stunting di Kabupaten Buleleng. Luar biasa. Jadi dari angka 11 sekarang di 3,5 ya? 3,5 EPPG. Luar biasa ini, jadi sudah di bawah target lah Pak. Kan 7% ya Pak? Iya, Target kalau provinsi. tingkat nasional itu kita masih Jauh, rendah jauh. sih. Tapi kan itu harus kita bisa tekan lagi Sampai biar turun. tidak ada stunting lah kalau bisa kan gitu. Betul. Luar biasa. Banyak loh Pak, ini program-program jalan, kemudian
dapat penghargaan, keseriusan dari kepemimpinan yang luar biasa, ngayah, ikhlas, kemudian betul-betul amanah mengejarkan. Ini kan mau pilkada nih, nggak ini nih Pak PJ, nggak lanjut nih Pak, ikut atau gimana? Kalau Lo penghargaan sudah loh Pak, Iya, hasil kerja nyata iya. ada, itu gimana nih Pak? Ya, kalau pilkada urusan lain. Tapi kalau kita melaksanakan tugas selaku pejabat kepala daerah, di satu sisi kita melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Tetapi paling tidak yang perlu diingat adalah bahwasanya kehadiran seorang birokrasi selaku penjabat kepala daerah paling tidak memberikan warna terhadap satu sistem tata kelola, terhadap bagaimana merumuskan perencanaan yang komprehensif, bagaimana kita mengelola anggaran yang efisien, yang berbasis kinerja, dan kita memberikan satu landasan sehingga siapapun nanti kepala daerah yang terpilih, ya apabila apa yang kami rancang ini dirasa bermanfaat bagi kepala daerah yang baru, itu mereka tinggal jalan saja. Ya. Tetapi masih banyak PR yang harus kita kerjakan, seperti infrastruktur. Ya memang harus kita akui, karena banyak sekali jalan-jalan di Buleleng yang belum bisa kita tangani secepat mungkin, semaksimal mungkin karena keterbatasan anggaran yang ada. Seperti itu. Dan ini adalah pasti secara bertahap, terencana seperti itu, Pak. Tapi sudah masuk dalam perencanaannya Pak ya? Sudah. Jadi prioritas ya. Masukan. Ini kan masukan masyarakat juga ya? Ya. Untuk Tapi begini, akses. kalau misalnya ada jalan, Ya. kita juga sudah bisa lihat, misalnya jalan di desa A yang menjadi urusan kewenangan kabupaten, kita bisa lihat dari kantor gimana kondisi jalannya, berapa panjangnya, berapa anggaran yang harus dibutuhkan. Sudah ada Pak, tidak lagi hanya sekedar usulan-usulan begitu. Oh, jadi roadmap-nya udah jelas. Sudah jelas. Tinggal anggaran ini kan memang harus bertahap ya Pak ya. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi pada prinsipnya salah satu lagi infrastruktur menjadi prioritas juga. Prioritas. Gitu. Tapi sekali lagi nggak ikut nih Pak. Enggak. Belum lah. Ya biarin lah. Di Buleleng banyak sekali ada toko-toko. SDM Buleleng itu sangat bagus-bagus Pak. Saya kira berikan kesempatan ruang wahana mereka untuk bisa mengabdikan diri juga ya di Buleleng. Yang kami minta kepada masyarakat, mari kita jaga Buleleng ini pada perhelatan pemilu kada ini. Ya, setelah itu gunakan logika dan rasional kita di dalam memilih seorang pemimpin di Buleleng. Kalau itu kita salah, nanti 5 tahun menjadi korban Buleleng itu. Oleh karena itu, satu, jaga kondusivitas. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, tempatkan Buleleng itu di atas segala-galanya. Dan kita selaku masyarakat Buleleng harus tetap mengepalkan tangan, bangga menjadi orang Buleleng. Seperti itu. Luar biasa, bangga menjadi orang Buleleng. Gitu. Siapa lagi harus yang membangun kalau bukan kita, kan, Pak? Dan potensinya ada, kemudian memang step by step sistem sudah dibuat, kan gitu. Pondasinya sudah jelas. Nah, tinggal nanti yang akan meneruskan apabila mengikuti itu on the track, mudah-mudahan Asungkara. Tinggal take off aja sebenarnya dia hari ini. Tidak lagi membuat lagi. Itu sudah dilakukan, itu sudah dibuat. Mudah-mudahan. Baik Pak PJ Bupati Buleleng, Bapak Ketul Lihat Yan. Terima kasih atas waktunya Pak. Matur sukses. Tambah segar, tambah sehat, luar biasa ya. 1 tahun ternyata masih ready aja. Masih jalan-jalan Pak kemana-mana? Oh iya. Turun terus ini. Ini besok kita ke Bejarakan. Di sana ada potensi perikanan. Setelah itu ada masyarakat atau ibu-ibu di sana itu untuk mengolah ikan itu. Ya kita mau lihat. Oh, gitu. Ya, karena potensi laut juga bentangannya kan 137 kilo ya Pak. Banyak sekali, sangat potensi. Baik. Sekali lagi matur sukses Bapak PJ Bupati, salam kami sehat-sehat selalu, rahayu, tetap mengawal sampai masa bakti Pak. Siap. Mudah-mudahan nanti Buleleng dengan pondasi yang sudah dibuat, kemudian pencapaian-pencapaian yang sekarang itu bisa berkelanjutan. Siap. Ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat, nama pemimpin akan dikenal. Iya. Hasil-hasil karyanya. Itulah kepuasan ya Pak ya? Kepuasan. Betul. Dan mudah-mudahan Sang Hyang Widi memberkahi kita semua, memberkahi bumi Buleleng,
untuk masyarakatnya sejahtera dan maju ke depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Babang Kalitus bersama dengan Bapak PJ Bupati Buleleng, Bapak Ketut Yatiana. Undur diri untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya dengan permasalahan-permasalahan, hal-hal dan informasi-informasi yang tidak kalah menarik yang perlu kami sampaikan kepada Anda untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dari Buleleng, saya akhiri program Sapa Redaksi On Location kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Matur.